وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Para wargi sadaya jamaah ajaingan anu sami-sami miharap ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina taungi ayeuna urang tiasa tepang deui kangge ngalajengkeun bahasan kitab Bulughul Maram terus dugi ka babul wudu hadis nomor ke 38 40 sareng 4 hiji punten sadobi nyungkeun eta na syukran urang aoskeun heula nya. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Amang sareng Aisyah. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar muttafaqun alaihi. Hadis nomor ke-38. Saya sudah 8 ya, 38. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu, ia berkata, dan Rasulullah SAW usap kepalanya. Ia jalankan dua tangannya ke belakang dan ia kembalikannya. Muttafaqun alaih. Sungkuring dicanak terjemahan tina terjemah hasan. Ulangi ya. Ia berkata titik-titik, maksudnya aya bagian anu diringkas. Rasulullah SAW usap kepalanya, ia jalankan dua tangannya ke belakang dan ia kembalikannya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin lahuma, dan di satu lafaz lain bagi keduanya, maksudnya Bukhari dan Muslimnya, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ia mulai mengusap, maksudnya Nabi mulai mengusap dari depan kepalanya hingga jalankan dua tangannya sampai tengkuknya. Qafa itu tengkuk. Kemudian ia kembalikan keduanya ke tempat yang ia mulai dari padanya. Itu terjemah hasan ya di kitabnya. Yang pertama, apa tema hadis ini? Tema hadis ini berbicara tentang kaifiat, tata cara mengusap kepala. Alhamdulillah kita sudah praktekkan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, siapakah perawi hadis ini? Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Muzani. Jadi beliau dari Madinah, Al-Ansari, nisbat kepada kaum Ansar. Wafat tahun 63 Hijriah. Kira-kira apa keutamaannya gitu? Di antara sekian banyak keutamaan disebutkan meriwayatkan 40 hadis di antaranya tentang wudu. Bu, Pak, para ulama mah dugi kangetang ieu jami teh ngariwayatkeun sabaraha sih?
Saking apa? Saking saking telitinya para ulama gitu ya. Leukeun. Saya suantana. Saking leukeunna. Kenapa? Awatos teh kadang. Sabaraha Pak? 48 cenah. Sipulan ngariwayatkeun 100 hadis, sipulan ngariwayatkeun 200 hadis, 50 hadis, 10 hadis, malah anu hadis gitu. Itu sebagai bukti bahwasanya para ulama itu begitu perhatian, begitu teliti dalam menguruskan periwayatan hadis. Abdullah bin Zaid al-Ansari ini meriwayatkan 48 hadis. Di antaranya tentang wudu. Catat banyak. Salajengna, bagaimana status hadis ini? Pasti saja sahih karena diriwayatkan oleh muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Apakah hadis ini ada sabul wurudnya? Iya. Nabi menjelaskan atau mempraktekkan. Menjelaskan dengan praktek. Ketika Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari naraskeun perkawis wudu. Ku Nabi dijelaskan dengan bentuk praktek. Dengan bentuk praktek. Sedikit Pak ya, ada keutamaan yang lain. Ikut berperang Uhud dan perang setelahnya. Bersama dengan Wahsy berhasil membunuh Musailamah pada perang Yamamah. Musailamah teh Musailamah al-Kadzab. Orang yang ngaku-ngaku Nabi itu dibunuh oleh perawi hadis ini bersama dengan Wahsy bin Harb. Wahsy anu berhasil membunuh paman uaknya Nabi siapa? Hamzah di perang Uhud. Jadi Wahsy itu dikasih tugas oleh Hindun dan suaminya untuk membunuh Hamzah. Ketika diriwayatkan di tarikh si lebet tanah di haluankeun. Saking apa? Saking bencinya terhadap Hamzah. Ini Wahsy masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia membayar apa? Membayar kesalahannya dengan membunuh tumpas namanya. Dengan membunuh siapa? Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi. Bersama siapa? Sareng ia perawi hadis Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid naroskeun ka Nabi, kumaha sih wudu nate, kumaha Nabi wudu nu laras teh gitu. Tas ku Nabi dijelaskeun ngangge praktek. Begitu ya. Hadis ini diantara sekian penjelasan praktek Nabi tentang wudu. Kunaon disebatkan sebagian kan temanya tentang mengusap kepala. Yang kelima, apa saja hukum, faidah, hikmah atau pelajaran yang diajarkan hadis? Pertama, maksud Al-Hafidh pengarang kitab Bulughul Maram nyantumkeun hadis ini untuk menunjukkan tafsir, penjelasan bagaimana cara mengusap kepala pada lafaz hadis yang sebelumnya. Walaupun hadis Utsman bin Affan itu hadis yang sangat panjang, mengusap rambut salah satu, mengusap kepala satu diantaranya, tapi tidak menjelaskan secara detail gitu. Di hadis yang paling panjang, yang paling lengkap berkaitan dengan wudu itu hadis Utsman, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara detail mengusap kepala. Nah, disinilah tujuan Hafidh bin Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan hadis ini. Yang kedua, wajib mengusap seluruh kepala, bukan sebagian. Ulangi ya, wajib mengusap kepala seluruh, bukan sebagian. Jadi tidak begini, atau hanya ini saja gitu ya.
Kita sudah jelaskan khilaf di kalangan para ulama ya berkaitan dengan mengusap kepala. Tetapi perbuatan Nabi menunjukkan bahwa mengusap kepala itu dimulai dari muqaddam ra'si, dari sini ya tempat tumbuhnya rambut, ila qafahu sampai ke belakang tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke awal. Artinya Nabi mengusap seluruh bagian kepala, tidak sebagian. Dan ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. 3, di antara fungsi sunnah, nah ini masuk ke kajian usul fikih ya. Di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan yang masih mujmal, dan ini banyak perkara sholat gitu ya. Perkara sholat, sabaraha rakaat, gerakan kumaha, terus non doana non baik, itu tidak dijelaskan dalam Quran. Walaupun sholat itu rukun iman yang rukun Islam yang kedua, tapi tetap saja membutuhkan penjelasan dari Nabi SAW. Makanya inkaru sunnah itu, orang yang mengingkari sunnah itu pada waktu yang sama dia mengingkari Al-Quran. Nah, jadi saya cukup dengan Al-Quran, namanya inkaru sunnah, mengingkari sunnah, tidak butuh, karena sunnah mah belum jelas kesohihannya. Tidak demikianlah. Para ulama sudah berlelah-lelah memilah mana yang valid kepada Nabi, mana yang tidak valid pada Nabi. Tinggal kita mempraktekkan. Dan di antara fungsi sunnah menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah kan wamsahu birusukum aja, wamsahu birusukum aja. Penjelasannya di mana? Di berbagai macam hadis yang berkaitan dengan wudhu. 3 ya. Oke. Yang keempat, jadi ayat Al-Quran yang bicara tentang wudhu apa? Al-Maidah. Wa idza ya waladina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila, dan seterusnya. Itu ayatnya mujmal. Berarti kan butuh kepada penjelasan. Sehingga bisa dipraktikkan dan bisa diamalkan. Terjelas mah kan kumaha mempraktekkeun oge. Sehingga mengusap kepala teh seperti apa? Maka Nabi menjelaskan cara mengusap kepala. Keempat, ini poin-poin penguatan. Sifat mengusap kepala sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Catat nih. Mengusap kepala dengan salam menyuruh bagian kepala baik bagian luar maupun bagian dalam itu dianggap 1 kali usapan. Sebab menyempurnakan 1 kali usapan tidak akan terwujud kecuali dengan cara iqbal wa idbar. Apa itu iqbal? Iqbal. Kapayun, idbar, kapengker. Atanapi tipayun kapengker, tipengker kan. Jadi lamun kieu wungkul 1 kali usapan bukan? Bukan. 1 kali usapan itu ada iqbal, ada idbar, ada yang ke depan, ada yang dari depan ke belakang, ada yang belakang ke depan, itu baru 1 kali usapan. Jadi kalau gini ngumpul, itu bukan 1 kali usapan. Setengah berarti itu mah. Gitu tah. Siga mandi sakieu gitu. Kaluhur henteu disebutna naon? Mandi orai gitu. Setengah. Jadi 1 kali usapan itu ada idbar, ada iqbal. Tidak dianggap 1 kali usapan kalau hanya sebatas idbar saja, misalnya di tukang ngungkul ke hareup. Di hareup teu dibalikeun. Atau yang umumnya dari depan ke belakang kemudian tidak dibalikan lagi. Berarti itu bukan 1 usapan. Tapi ya, sampai sejauh itu perinciannya. Kelima, kumaha istri? Secara asal wanita laki itu sama. Nah, make disebatkeun Ustaz. Ya kan istri mah panjang Ustaz rambutna. Tapi kan kepalaan. Ya kepalaan. Dan jadi fokus yang diusap itu adalah kepala. Masalahnya kan tertutupi Ustaz dengan rambut yang panjang. Oke. Sama antara antara mengusap wanita ataupun laki-laki. Bahkan Sa'id ibn Musayyab tabi'in, ulama tabi'in menyebutkan wanita itu seperti laki-laki dalam hal mengusap kepala secara khusus. Termasuk juga dalam yang lain, karena mungkin
Ustaz, nah makin disebutkan istri mah ada beda. Mohon. Margi kan pandangan sami. Wajah sami. Sampean sami. Masalahnya istri mah kan panjang. Kumaha tah? Sami henteu. Nah, gitu. Wajar muncul pertanyaan demikian? Iya. Karena laki-laki dan perempuan itu dari sisi rambut memang perempuan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Timbul masalah. Maksudnya penjelasan agar tidak ada kerancuan. Said Al-Musayyib mengatakan tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan dalam ngusap rambut. Atau saat imun panjang kumaha. Jadi isi teu kudu kieu. Dikidukeun. Atas seseki kitu. Nah kudu dikieukeun sadayana. Henteu. Balikeun deui we. Asal si pandangan dugi ka kopa. Apa itu? Tengkuk. Itu kada kieu saya panjang ya. Sot gitu. Balikeun dikit oh. Sort. Enggak begitu. Kieu we biasa set. Balikeun deui. Nya ai pamaget mah kacana kan gitu nya. Ya istri kudu dicanak so. Wokur. Komo mun pajang sakieu ta istri. Kieu. Enggak sama, enggak ada bedanya. Sebagaimana dalam sholat nanti, ya sama, tidak ada bedanya laki dan perempuan. Perempuan mah harus rapat senang. Harus rapat karena dia harus lebih tertutup. Tidak demikian. Sama innama rijal, innaman nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya si perempuan itu ya saudaranya laki-laki. Dalam urusan ibadah termasuk dalam urusan sholat, wudu sama tidak ada bedanya. Mungkin terpikir kurang. Udah awewe mau kan panjang. Jambulna kumaha Ustaz? Kudu diwasu jambul mah. Penting mah kepala kausap, dasarnya dicuci, diusap. Oke, pahami ya? 5. 6. Secara zohir maka kepang, terang kepang, kuncir. Isikan di ieu. Itu tidak termasuk bagian yang diusap. Kabayang kuncirna aya 3. Diusap, kuncir aya 3. Usap. Nah, sanes kuncir. Yang diusap mah, yang diusip mah, yang diusip. Yang diusap mah kepala. Gitu ya, ibu-ibu ini. Tekedah dilaan, Bu. Tekedah dilaan. Si rambut terus dibengket, tekedah dilaan. Usap aja sampai tengkuk, balikin lagi. Gak usah diurai. Apalagi ketika dikepang, kemudian kepangnya 2. Usap-usap. Bukan, eta mah usap rambut, bukan usap kepala. Ya, baik. Penjelasan-penjelasan ini saya ambil dari penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan kitab Bulughul Maram ini gitu, dari berbagai sumber. Yang ke-7, mencuci kepala tidak dengan musab karena alasan lebih bersih. Duh, kotor teu bersih dibanding ke kebulan, ayeuna usum halodo. Di kumah we. Itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena mendatangkan sesuatu yang baru. Ya alasannya kan istri pada pamaget pada istri. Ieu geus hujanan. Geus sakalian mandi rek sakirana rek bersih mah. Namun sakirana yang lebih bersih, geus mandi. Gitu dikuramas. Tapi kan tidak demikian, karena yang diperintah adalah mengusap bukan mencuci. Paham ya? Baik. 7. Oke. Itu hadis nomor 40, 39 dan 40. Masuk ke hadis 41. Oke. Kurang awaskeunnya an Abdullah bin Amr. Fi sifatil wudu'i. Dari Abdullah bin Amr, sanes Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Amr. Umar serang Amr teh bentena ngange wau lah. Wau Amr, Umar teu ngange wau. Wauna namina wau fariqah. Fi sifatil wudu. Berkaitan dengan sifat wudu. Qala, ia berkata, summa masaha bi ra'sihi. Maksudnya Nabi ya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW usap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi, dan ia masukkan 2 jari telunjuk. Isba', isba' teh eta. Yang kita gerakan gitu ya, yang kita isyaratkan pada saat kita tasyahud, itu namanya telunjuk. Sabbahatain. Isba'aihi, isba' itu 2 jari. Ya berarti kan kanan yang kiri. Sabbahatain itu sabbaha telunjuk. Isba' jari, sabbaha telunjuk. Sabbahatain. Dan ia usap 2 telinganya di sebelah luar
fi udhunaihi wa masa bi ibhamai, dan dia mengusap dengan ibham. Apa itu ibham? Jempol. Ustaz, kengeng dikeun Ustaz. Cik tong teu mak loba mahiwa lah. Nu kenca ka kenca cenah Ustaz. Nu katuh ka kenca nu kenca teu loba mahiwa. Siga numpak motor wae trial. Mereka ibadah. Kiri-kiri, kanan, kanan. Sabbahatain, dia masuk ke dalam bagian telinga. Wa masabi bahamai, dan dia mengusap dengan dua apa? Dua jempolnya. Wahir. Bagian luar. Udunai, kedua telinganya. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai wa sahahu Ibnu Uzaimah. Ibnu Hajar menukil pensohihan Ibnu Uzaimah. Dan beliau menyepakati kesohihan sihannya. Ya. Sifat apa tema hadis ini? Sifat mengusap dua telinga. Jadi bukan begini. Ada komentar kita. Itu bukan sifat mengusap yang dibenarkan. Omong kieu yang naon ini. Nabi secara rinci mempraktekkan bagaimana cara mengusap kedua telinga. Itu ku kieu, Nabi itu ku cingir. Teu. Kieu. Enggak. Nabi sampai mempraktekkan dengan sabbahatain wa ibhamain. Siapakah perawi hadis ini? Abdullah bin Amr bin As bin Wail bin Quraisy As-Sahmi. Wafat tahun 63 Hijriah. Yang barusan yang pertama Abdullah bin Zaid pupusna di tahun ke-64. Jadi setahun saminya di tahun yang sama. Mereka berdua wafat. Dua-duanya sama-sama meriwayatkan tentang hadis. Mawatna bareng sami tahunna. Sami tahun. Hijrah bersama ayahnya siapa? Amr bin As. Masuk Islam sebelum ayahnya. Setelah beberapa waktu lewat, bapaknya ikut anaknya. Jadi Islam nanti anaknya heula. Geus kitu kakara bapana. Jadi kadang Pak nu hijrah teh budakna heula. Tantes kitu ngajak sepuhna bapana. Wajar. Ya enggak ada masalah, wajar. Budakna ka masjid heula gitu. Bapana can ka masjid. Neme pas budakna diajak ku budakna, bapakna diajak ku budakna terus ke masjid. Iya. Perbedaan usia dengan ayahnya 12 tahun. Perbedaan usia dengan ayahnya 12 tahun. Jadi sim kuring sanampun anak. Sim 21 waktu nikah 2 genep. Gaduh merangkali 27, berarti bentena 27 tahun sang simuri. Bapak, sarang pang ageungna benten sabaraha tahun? Maunya tuh dietang, ai bapak-bapak tarang ngitung ieu, tarang ngitung kelahiran budak. Teh, sabaraha tahun? Tahun sabaraha? Dari udah 4 nikah? Waktu 25, berarti bentena tuh. Ieu mah 12 tahun bentena, jadi si gadot dilanjut antawis bapak jeung ieu teh ya sang kakak benten sabaraha tahun tak sang kakak lebih tuh cuma 12 jadi siga adi lanceuk 24 itu beda antara usianya dia dengan ayahnya 12 tahun. Banyak beribadah, saum, ngasos Quran, tahajud, luar biasa. Sampai Nabi melarangnya karena terus-terusan saat malam. Saum teras-terasan saum, baca Quran teras. Anu kitu banyak Abdullah bin Amr bin. Urang mana sih? Jarang-jarang, ieu mah teras we gitu. Sampai suatu ketika beliau mengatakan, aku tidak disebutkan di sini. Aku merasa menyesal tidak menerima rasulnya Nabi SAW. Nabi karena dia terus baca Quran, tahajud, saumnya juga mau tiap hari. Beliau menganjurkan saum 1 hari buka, 1 hari saum. Daud ya. Kemudian menghatamkan Quran. Bisa 3 hari tuh Pak, 30 juz berarti sadinten sabaraha? 10 juz. 3 hari, saminggu kayak sabaraha kali hatam? 2 kali hatam, lebih. Kita hatam setahun. Tapi orang hatam sabaraha? Luar biasa itu. Dan itu beliau bisa lebih kuat. Lebih kuat itu bisa sadinten bisa 1 hari hatam 1 juz. Kuatnya ibadah beliau.
Sholat malam tidak pernah terlupakan, tapi beliau diberi nasihat untuk menjaga innal ibadanika hak. Hei, Abdullah bin Amr, sungguhnya badan kamu tuh punya hak, istri kamu juga punya hak. Terasa sholat, gitu ya. Sehingga beliau di saat tua mengatakan, aku menyesal, nadim tuh. Aku menyesal tidak menerima rukhsahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ibadah itu bukan santai ya, sesuai dengan kemampuan. Apalagi zaman kita berat. Berat. Abu Hurairah beliau mengatakan, tidaklah aku dapati sahabat Nabi yang lebih banyak mengetahui hadis dibandingkan aku selain Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr itu di antara sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-muksirin, minal muksirina biriwayati al-hadis. Orang abadilah, para Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Itu ya, itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Status hadisnya sahih sebagaimana sebutkan Ibnu Hajar mengutip pendapat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Oke. Apa saja hukum, faidah dan pelajaran yang diajarkan hadis? Satu, sabbah, itu telunjuk sabbah. Dinamakan itu karena dia berisyarat saat zikir dan bertasbih. Ya. Saat berzikir itu sabbah itu dipakai. Itu Nabi pernah angkat tangan kalau doa di waktu Jumat tuh, angkat tangannya apa? Lain iyo. Iyo mah komo, iyo masih garek naon deh. Nabi itu ngangkat tangan pas Jumat. Ini. Mau doa ya? Mau doa mah, mau doa kunut. Boleh. Doa kunut, Allahumma anjil mustadafina al-muslimina fi Filistin. Ketika ngangkat di Jumat. Apa? Karena ini yang digunakan untuk angkat tangan saat kita berzikir dan bertasbih. Termasuk juga berisyarat pada saat tasyahud. Jangan begini tasyahud tidak. Dia kan harus berisyarat, baik itu digerakkan maupun tidak digerakkan. Hanya dinamakan dengan syabat. Saya belum menemukan kenapa sebut ibham. Jempol. Kalau alam saya tidak tahu ibham. Kenapa sebut iham? Kenapa sabahah telunjuk disebut dengan sabahah? Itu alasannya. Karena ini nggak pernah dipakai. Pada saat berwudu ini dipakai. Ibham ya dipakai juga. Baik. 2. Mengusap dua telinga bukan mencuci. Sami tetap. Jadi tidak boleh bawa air baru. Kieu nyanak cai. Tidak. Karena sama-sama mengusap. Artinya air yang ada. Dan itu tidak perlu mengambil air baru lagi. Ketika misalnya di kepala kan nyanak cai ya. Gitu kan. Pasti usapkan. Nah ini kan masih basah. Langsung saja pakai untuk mengusap kedua telinga. Tidak perlu mengambil air yang baru. Karena si dua ini ya, upami ngos Hasan di sini terangkan. Hasan benten pamendak sarang putrana Abdul Qadir Hasan. Hasan itu tidak mewajibkan. Hasan itu tidak mewajibkan mengusap telinga. Mengusap telinga itu sunnah. Putrana Ustadz Abdul Qadir Hasan di footnote-na dia wajib. Nah, gitu ya. Bapak sarang sarang barangkali kan. Kenapa? Alasan Hasan dia tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-Maidah ayat 6. Semua bagian anggota wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu bagian yang wajib. Oke, ada hadis bahwasanya kedua telinga itu juz'un minal narosi, bagian dari kepala. Hadisnya diperselisihkan. Wallahu alam bisawab. Hasan pendapat si telinga ini tidak wajib untuk diusap. Putrana Abdul Qadir Hasan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau menganggap wajib mengusap telinga. Dangukeun gerak. Saur Abdul Qadir Hasan. Usap telinga. Di bagian keterangan dikatakan bahwa usap telinga ketika wudu tidak wajib. Nah, Hasan menganggap mengusap telinga tidak wajib karena dia tidak disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6. Tetapi menurut contoh Nabi ketika mengusap kepala,
Nabi teruskan mengusap telinga dengan sekali jalan. Maksudnya apa sekali jalan? Entos ngusap kepala langsung telinga tanpa mengambil air yang baru. Contoh Nabi boleh dijadikan alasan bahwa dalam berwudu telinga masuk bagian kepala karena dia wajib diusap bersama kepala. Gitu ya. Kita sampaikan aja. Jadi kita sampaikan antara Hasan dengan Abu Qari Hasan itu memiliki perbedaan dalam hal apakah mengusap. Bagaimana? Amannya apa? Al-khuruj minal khilaf. Apa al-khuruj minal khilaf? Keluar dari perselisihan itu di mustahab, sangat dicintai. Berarti bagusnya gimana? Non hesena diusap lebih aman. 3, mengusap kepala dimulai dari bagian depan, lalu tarik dengan tangan ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke tempat awal mula. Sudah dijelaskan di hadis yang sebelumnya. Zohir hadis ini menunjukkan bahwa nomor 4, coba ditinggal, untuk mengusap dua telinga tidak diperlukan air yang baru. Zohirnya kecuali jika kedua tangannya telah kering. Karena dua telinga itu merupakan bagian dari kepala sehingga diusap hanya sekali. Upami periog, iya kering misalnya, usum panas, kamu di Arab mah berapa? Sampai sekarang masih panas harganya 45. Masih rencangan masih kayaknya itu sehari sadalan itu masih panas itu 45 derajat. Yang gampang garing lah. Kalau sekian kering ya berarti ambil air lagi tapi tidak dicuci karena asalnya perintahnya adalah diusap. Itu ya zohir. Ya. Tapi orang cekap masih kene base ya berarti diilang. 5. Hikmah mengkhususkan bagian dalam dan luar telinga agar keluar dosa akibat telinga mendengar hal yang diharam. Jadi kedah istihdor Pak. Ihdor niat. Jadi istihdor niat itu menghadirkan ihtisab. Kita berharap dengan wudhu ini kurang makan. Tengemutkeun kadinyana tah. Makanya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dihadirkan niat Pak. Ibu, kalau sekiranya kita lagi mencuci tangan teh, ini cucian menjadi wasilah menggugurkan dosa. Termasuk telinga. So, ada yang naon bae urang. Pajarkeun di sana. Tong di beja-bejanya. Mau di beja-beja. Naon kitu? Ngadenge ngomongkeun batur. Atau mendengar sesuatu yang melalaikan. Naon? Nyanyian Quran tadi dengekeun hari musik terus digeder. Nah, itu juga telinga ini tidak memaksimalkan fungsinya. Soe Pak ti enjing-enjing digeder dugi ka wengi naon? Musik. Ai ngadangukeun Al-Qur'an sakit telinga. Terus teh Pak mending ngadangukeun nyanyi istri nu geulis suarana enak dibandingkan dengan ngadangukeun maca Al-Qur'an. Dengan mengusap telinga maka gugurlah doa. Apa doa? Gugurlah dosa. Riwayat Muslim. Dangukeunnya Utsman bin Affan meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Man tawaddoa. Tapi kedah ieu Pak, dangukeun syaratna. Itu semuanya yang wudu bukan. Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a. Itu syaratnya. Itu sakabe anu wudu berguguran coba catat. Tidak semua yang berwudu dia cuci wajah, usap telinga gitu ya, cuci kaki, kemudian berguguran dosa dari anggota tubuh itu tidak. Syaratnya apa? Fa ahsanal wudu'a. Dan dia membaguskan, menyempurnakan wudunya. Jadi tong sagawayahna wae wudu teh asa we cumpon gitu. Lebar, Pak. Coba urangnya. Lohor. Dosa subuh tah. Lohorangnya. Subuh atuh, subuh. Dosa anu sampai me subuh dugi ka isya. Guguran. Sumping lohor. Dosa ti subuh dugi ka lohor. Soca, cepil,
kepala otak tak kesombongan sampean dilengkakeun kangge kamaksiatan. Terus itu naon? Di asar. Dosa ti tos lohor ke asar. Ke maghrib, urang wudu deui. Berguguran deui. Terus isya, ti maghrib ka isya. Teu hoyong gitu. Tapi dengan syarat apa? Fa ahsanal wudu. Jadi baguskan wudunya, sempurnakan wudunya. Jangan kemarin tergesa-gesa, tapi jangan berlama-lama sehingga memubadirkan air yang dipakai. Tawassut pertengahan, air secukupnya ya dan tidak berlebihan. Daungkeun fa ahsanal wudu'a. Syaratnya apa? Menyempurnakan wudu. Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfari. Sampai keluar dosa-dosa dari apa? Adfar, kuku-kukunya. Makanya apa? Kemarin disebutkan apa? Kekeliruan mencuci tangan kalau sekiranya itu tidak dimulai dari jari. Ada Ustaz, kemarin saya sudah sampaikan kan? Jadi kulantaran atau tingawitan cuci tangan dulu kan itu sunnah. Terus pas ngawasu panangan itu tidak dicuci karena memang itu syaratnya demikian. Kan tangan teh di dieu tah di ujung jari sampai mirfak. Apa mirfak? Siku-siku. Hanya cuci lagi. Komo anu teu nyuci heula ieu mah kan? Walaupun memang itu sunat kan? Makanya sekali lagi tidak sah kalau sekiranya mencuci tangan kemudian si tangan ini tidak tercuci karena ini bagian tangan. Ya. Maksud ujung wa aidiyakum. Aidiyakum itu tangan ini dari sini batasnya ilal mirfaqai. Baik. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu idza tawaddo'al abdul muslim awil mu'min. Apabila orang muslim, orang mukmin berwudu. Mukmin dan muslim itu sama, Pak. Kalau disebutkan dalam satu konteks itu sama maknanya. Muslim, mukmin, mukmin, muslim. Kalau disebutkan kedua-duanya dalam satu konteks berarti beda. Mukmin lebih tinggi dibandingkan dengan muslim di hadis Jibril ya. Islam, iman, ihsan. Faghasala wajahu. Kemudian dia mencuci wajahnya. Kharaja min wajihi kullu khati'atin. Nadara ilaihi bi'ainihi. Tuh, ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Masya Allah. Maka keluar setiap dosa yang mata digunakan untuk melihat bersamaan dengan air atau tetesan terakhir air. Makanya ada yang menyebutkan apa? Entong di anuk, entong di elap. Karena dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan jatuhnya tetesan air. Dan nanti kita bahas. Fa idza ghasala yadayhi, ketika dia mencuci tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Karena batashatha yadahu ma'al ma. Keluar air dari tangan bersamaan dengan percikan air. Au ma'a akhiri qatril ma fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah. Ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadu. Coba perhatikan yang terakhir pernyataan Nabi SAW, hatta yakhruja naqiyan minadunub, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Tuh, Pak, bukan hanya sebatas wudu saja, tapi juga kita hadirkan bahwasanya wudu ini menjadi wasilah terbaik untuk menggugurkan berbagai macam dosa. Hatta yakhruja naqiyan minadunub. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bukan hanya sebatas
Wudu jadi rutinitas. Tapi juga disertai dengan ilmu bahwasanya wudu ini mengandung berbagai macam hikmah dan faidah. Upami ayah nu bade ditaroseun Pak, mangga aya waktosnya. Adan maghrib seberapa menit? Adan maghrib. Adan isya 53 56. 55 sok. Bapak heula. Nun. Hmm. Hmm. Ngelap oke atas iya nya aya itu nih Bapak. Nabi SAW diberi anduk oleh salah seorang istrinya, kemudian beliau menolak. Itu tidak secara sorih nyata bahwasanya Nabi tidak mengusap bekas mandi atau wudunya dengan kemungkinannya banyak. Mal ihtimal sekotol istidlal. Dengan berbagai kemungkinan maka pendalilan itu menjadi jatuh tidak kuat. Maksudnya apa? Kemungkinan di handuknya ada yang kotor sehingga tidak bisa menjadikan dalil bahwasanya ketika kita sudah berwudu kemudian tidak boleh diusap. Usap Pak. Atuh cenah eta meh bareng teh insyaallah Pak. Insyaallah walaupun dengan diusap karena kita sudah berwudu airnya kemudian kita usap itu tidak menghalangi dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis cobi Pak nyenak aya bulgum maram cobi ditinggal hadis hadis ke bakal sumping mandi ya ke bakal aya intinya seperti itu banyak. Silakan di lap. Mangga Repan. Ibak. Nabi mengatakan ayyu wudu'in a'ammu minal ghusl. Wudu mana yang lebih sempurna dibandingkan dengan mandi? Maksudnya apa? Apakah ada wudu yang lebih sempurna daripada mandi? Maka kalau Nabi mandi, ya tentu saja mandinya mandi sempurna, lain mandi setengah nah, semuanya ya imrarul ma ala jamil jasad. Jadi membasuhi semua bagian tubuh dengan air itu namanya mandi. Saking malain mandi atau mamanya mandi nih, tapi mandi orai. Jadi ibarat mandi inilah mandi apa? Mandi janabat. Ustadz disebutkan berwudu terlebih dahulu. Wudu itu sunnah saja, bukan sebagai syarat sahnya mandi. Jadi daku wudu sababaraha kali oge Pak, upami junub gitunya, upami junub hadas besar itu tidak akan bisa terhilangkan dengan wudu. 1000 kali wudu. Karena hadas besar itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan mandi. Baik. Ketika mandi kemudian di sana ada wudu berarti wudunya sunnah. Wudunya sunnah. Nah, ketika seorang sudah mandi maka tidak perlu berwudu kembali. Sehingga Nabi mengatakan ayyu wudu'in a'ammu minal ghusl. Apakah ada wudu yang lebih sempurna daripada mandi? Artinya mandi mengcover wudu. Baik. Allah alam subhanahu. Jadi cekap alhamdulillah. Mudah-mudahan kartosnya dan kartos iya diawas deui di murojaah. Urang tutup ku doa qablul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.